Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Kasih Tuhan, Shalom. Mari kita bersama tenangkan hati pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah minggu hari ini 26 Juli 2020 dengan tema berbuah dalam hikmat Tuhan. Dengan kasih sejemput kita bersama bangkit berdiri dan kita memulaikan ibadah kita saat ini dengan melakukan pujian bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, kerap kali kita melakukan dosa. Baik itu dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang melukai hati sesama, terlebih melukai hati Tuhan. Karena itu pada saat ini, kita diberi kesempatan untuk datang merendahkan diri di hadapan-Nya, mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita nyatakan pengakuan dosa kita melalui pujian, Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku
jikalau kita telah mengaku dosa kita, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Mazmur 143 ayat 8 yang berkata, "Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku." Amin. Bersorak-sorai bagi Allah. Mari kita berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat 11. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin. Saudara,
tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan kita hari ini. Yang pertama dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Yang kedua dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Dan yang ketiga yang menjadi bahan utama kita, Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Di dalam perayaan ibadah hari Minggu bersama dengan segenap warga jemaat-Mu Sion Parepare, baik kami yang ada dalam gedung gereja pun kami yang berada di rumah. Tibalah saatnya firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami semua. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, berbicaralah, sebab kami telah siap dan sedia mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu di Gibeon. Itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja yang menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau.
dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu dan Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi, sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Pembacaan kita yang kedua, Roma pasal 8, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang dibenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya.
mendengarkan Injil Matius pasal 31, Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema perenungan dalam lingkup pelayanan kita Gereja Toraja, yakni berbuah dalam hikmat Tuhan. Berbuah dalam hikmat Tuhan, batu membuah lan kakinana puang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua manusia pasti ingin jadi orang yang berhikmat. Kalau kita berdoa, pasti salah satu permohonan kita kepada Tuhan ialah, beri aku hikmat ya Tuhan. Saudara, mengapa kita membutuhkan hikmat dalam hidup ini? Apa yang sesungguhnya dimaksud dengan hikmat? Hikmat sering diartikan bijaksana, arif, pintar yang datangnya dari Allah. Orang yang mendapat hikmat dari Allah akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik menurut kehendak Tuhan, serta mampu menolak apa yang tidak dikehendaki Allah. Hikmat bukan bersifat teori, tetapi hikmat bersifat praktis, yang artinya langsung mewujud dalam kehidupan nyata melalui perkataan kita, sikap kita, dan tindakan hidup kita sehari-hari. Dengan hikmat, seseorang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengatasi
masalah-masalah kehidupan sehari-hari, serta mampu memilih dan memilah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan menurut kehendak Allah. Karena Allah sendiri adalah sumber hikmat yang benar. Dalam pengajarannya, Yesus banyak kali menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan tentang hakikat kerajaan Allah. Dalam bacaan utama kita hari ini, Yesus mengangkat 2 perumpamaan, yakni biji sesawi dan ragi. Biji sesawi sangat kecil dibanding dengan jenis biji-biji lainnya. Namun ketika ia tumbuh, ia akan menjadi tumbuhan yang besar di mana burung-burung dapat bersarang di sana. Demikian juga dengan kerajaan Allah, di mana Yesus sendiri telah mempraktekkannya dengan memulai pelayanan dari hal-hal yang sederhana. Berjalan kaki dari desa ke desa, langsung bersentuhan dengan masalah-masalah real dalam masyarakat. Semua itu kelihatan sederhana dan kecil seperti biji sesawi saja. Tetapi ternyata pada akhirnya menjadi semakin besar, sehingga pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah dapat dinikmati oleh orang-orang dari segala penjuru bangsa. Saudara-saudara, demikian juga dengan peran ragi dalam membuat roti. Sekalipun bahan utamanya berupa tepung terigu yang berkualitas, yang terbaik sekalipun, tetapi tanpa ragi yang sedikit jumlahnya itu, maka adonan tepung terigu tersebut tidak akan mengembang. Kalau tidak mengembang, bagaimana mau jadi roti? Jadi yang menentukan bisa tidaknya tepung menjadi roti sesungguhnya adalah ragi. Demikian halnya dengan kerajaan Allah yang semula itu berasal dari yang kelihatannya kecil, sederhana, tetapi mampu mengubah sesuatu menjadi besar. Sehingga pesan firman Tuhan hari ini untuk kita lakukan ialah yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan dari sesuatu yang tadinya kecil, sederhana, ternyata dapat menjadi sesuatu yang luar biasa jika kita memahami dan meyakininya dalam tuntunan hikmat dari Tuhan. Karena itu jangan pernah pakai logika kita, tetapi pakailah hikmat dari Tuhan. Kedua, hidup akan menjadi lebih bermakna. Tidak selamanya diukur dari sesuatu yang besar, tetapi juga dari hal-hal yang kecil dan sederhana, namun bisa memberi dampak yang luar biasa bagi banyak orang karena dilakukan dengan benar dan tulus. Saudara, ingat kata kunci di sini, benar dan tulus. Meskipun
kita melakukan hal-hal yang kecil, tapi kita lakukan dengan benar dan tulus, maka hidup kita akan menjadi bermakna. Sekalipun kita melakukan hal-hal yang besar, tapi kalau kita tidak benar dan tidak tulus, maka hidup kita tidak akan bermakna. Ketiga, tidak ada seorang pun yang tidak berguna. Allah sudah memberikan potensi bagi setiap kita untuk dikembangkan, supaya itu berguna bagi diri kita dan bagi hidup orang lain juga. Karena itu, jangan jemu-jemu berdoa, supaya Tuhan menjadikan kita pribadi yang berbuah dalam hikmat Tuhan. Berdoalah meminta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepadamu. Maka engkau akan berbuah dalam hikmat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, dan kita akan memberikan persembahan, dan kita dituntun oleh nas firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 18. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Sambil persembahan dijalankan dan memberikan persembahan, kita lakukan pujian dari NKB 208 bait 1 dan 2, tabur waktu pagi. Sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di depan, kita kan menghibur. Tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Disilahkan persembahan solo. Segala hal
Tuhan yang bela. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia mengeringmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menerimmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, percayalah, Tuhan yang bela. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, lawatan-Mu di tengah-tengah ibadah kami di minggu pagi hari ini. Kami telah merasakan kasih Tuhan yang hadir memberkati setiap kami dalam ibadah ini. Kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu yang menjadi santapan rohani kami. Tuhan, kami selalu berdoa dan memohon supaya Tuhan memberi kami hikmat yang benar, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan menolak apa yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan kami. Karena itu, kami akan tampil menjadi seorang yang berhikmat dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam seluruh tingkah laku kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua warga jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik itu yang dirawat di rumah pun di rumah sakit. Kami terus mendukung dalam doa anak kekasih kami, Reski Mase, yang saat ini Tuhan dirawat di ruangan ICU Rumah Sakit Fatimah. Bapak Lukas Simah dalam masa-masa pemulihan. Dan juga anak kekasih Rian Cesar Singkala yang dirawat di Rumah Sakit Makassar. Tuhan, pulihkanlah semua anak-anak kekasih-Mu ini yang membutuhkan kuasa dan pertolongan Tuhan melawan semua sakit penyakit mereka. Tuhanlah sumber kesembuhan yang sejati. Bapa di sorga, bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia, di dalam masa tua mereka, hiburkan mereka menjalani masa tuanya. Bagi warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran, pernikahan sepanjang minggu ini, sempurnakan sukacita mereka dan ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepadamu.
Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Terimalah persembahan kami supaya boleh digunakan dengan baik dalam menata pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kami berdoa Tuhan untuk semua warga jemaat-Mu di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia. Berikan kami kekuatan supaya kami selalu bersandar kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menjaga dan melindungi kami. Kami percaya Tuhan, tak sehelai pun rambut kami terjatuh jikalau tanpa seizin Tuhan. Karena itu tak ada sesuatu apapun yang dapat menyakiti kami jikalau itu tanpa seizin Tuhan. Biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau dalam menjalani hidup ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami peristiwa bencana banjir bandang di daerah Masambah, Rada, Luwu Timur. Tuhan, hadirlah Engkau di sana, menyatakan kuasa-Mu, karena hanya Engkaulah yang sanggup memulihkan keadaan mereka. Dan pakailah kami, supaya kami pun juga dapat menyatakan kasih kami, kepedulian kami, bantuan kami kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang telah turut mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Semua majelis gereja yang bertugas, pemain musik, kantoria, operator LCD, bahkan setiap pribadi yang Tuhan izinkan melayani hari ini. Kembalikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Yakinkanlah kami bahwa segala jeripaya kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon Tuhan menuntun dan menyertai kami. Tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Ampuni semua dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Amin. Mari kita berdiri, kita melakukan pujian tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Lihat mengagum namaku, bintang fajar cemerlang.
Saudara-saudara, pergilah kamu dan berbuahlah dalam hikmat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita saat ini, mari sekali lagi kita lakukan bersama pujian Allah Peduli. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Shalom.